Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga sederhana yang gak akur satu sama lain. Tapi semuanya berubah ketika sang ayah menderita sakit kronis. Di sisi lain, ayahnya ini mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dari keluarganya. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat sebuah keluarga yang bangun di pagi hari setelah mendengar alarm ayah mereka yang sangat berisik. Anggota keluarga itu adalah Pyeonnim, dia anak yang paling kecil. Ada juga si kembar yang bernama Dalnim dan Woojo, ayahnya yang bernama Kim Bong-yong, dan ibunya yang bernama Hayeon. Di pagi itu ibunya marah-marah ke suaminya karena telat pulang dan minum sampai larut malam. Sedangkan kedua anak kembar mereka selalu ribut setiap harinya. Hanya Pyeonnim yang kecil lah yang selalu menjadi penyemangat ayahnya. Ayahnya ini bekerja sebagai mandor di sebuah perusahaan konstruksi. Saat itu ia menerima telepon dari atasannya dan memintanya untuk kembali minum nanti malam. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tawaran tersebut. Sedangkan ibunya ini bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan di rumah untuk membantu suaminya. Pada suatu hari ketika pulang sekolah, tanpa diduga Woojo melihat seorang wanita menjemput anaknya di sekolah TK. Di sini dia curiga pada ayahnya kalau ayahnya itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Dan semakin lama semakin tidak menyukai ayahnya. Sementara itu Dalnim yang menyukai musik selalu menghabiskan waktu hingga tengah malam. Ia menjadi penyanyi jalanan dan dibantu oleh teman prianya. Sebelum pergi minum dengan atasannya, Bong-yong bertemu dengan seorang pria lain dan memintanya untuk membayar upah para kontraktor. Namun di sini masalah baru mulai muncul. Karena atasannya itu malah meminta Bong-yong membujuk subkontraktor untuk membayar mereka. Di sini dia nggak mempunyai kekuatan sama sekali untuk melawan para atasannya. Setelah minum-minum dengan direktur utama, dia yang jengkel pun akhirnya pulang dalam keadaan mabuk. Sesampainya di rumah, sang istri yang melihat suaminya pulang dalam keadaan mabuk itu akhirnya marah dan memintanya untuk tidur di ruang tamu. Keesokan harinya, Pyeonnim melihat ayahnya yang diusir dari kamar lagi. Ia pun langsung membangunkannya. Dan ayahnya langsung ke kamar mandi. Pas lagi gosok gigi, ayahnya ini merasakan sakit di bagian perutnya. Sakit itu semakin parah saat ia ingin pergi bekerja. Mengira kalau sakit tersebut hanya sakit biasa, ia segera kembali ke rumah dan masuk ke kamar mandi untuk buang air besar. Tapi sakit itu nggak sembuh-sembuh sampai ia tiba di tempat kerja. Awalnya rekan kerjanya itu meminta Bong-yong untuk memeriksakan perutnya, tapi dia menolak. Pas lagi istirahat, istri atasannya ini nelpon dan meminta Bong-yong untuk menjemput putranya di TK. Karena ia nggak bisa nolak, akhirnya ia pun melakukan apa yang diperintahkan atasannya itu. Tapi pada saat yang sama ternyata Woojo yang sudah lama memantau ayahnya itu melihat kejadian itu di depan matanya. Ia semakin mencurigai dan membenci ayahnya. Ia semakin yakin bahwa ayahnya memang berselingkuh. Pada malam harinya Bong-yong kembali ribut dengan istrinya karena ia kembali pulang telat. Istrinya meminta Bong-yong untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anaknya. Tapi ia malah mencoba membela diri dengan mengatakan kalau istrinya hanya menghabiskan waktu di rumah seharian sambil menjahit. Kemudian ia pun mendapati Dalnim yang juga pulang telat dan mencoba memarahinya. Ia meminta Dalnim untuk berhenti main musik dan belajar lebih giat lagi. Tapi apa boleh buat, Dalnim yang gak pernah dekat dengan ayahnya malah melawannya. Keesokan paginya, Pyeonnim mencoba membangunkan ayahnya yang masih terbaring di ruang tamu. Karena gak bangun-bangun, akhirnya ia pun naik ke perut ayahnya. Tanpa diduga, ternyata Bong-yong merasakan sakit yang sangat hebat. Gak seperti biasanya. Berhubung karena hari tersebut adalah hari Minggu, ia pun ingin istirahat sepanjang hari.
Akan tetapi istrinya malah memaksanya untuk pergi ikut ke gereja. Bukannya ke gereja, Bongyong ini malah pergi makan bersama adik iparnya. Pas mereka lagi makan, ia kembali merasakan sakit di perutnya. Awalnya adik iparnya itu meminta Bongyong untuk ke rumah sakit, tapi ia malah menolak saran dari adik iparnya itu. Waktu pun terus berlalu. Semakin lama rasa sakit yang dialami Bongyong semakin hebat, bahkan pada saat malam hari. Akhirnya keesokan harinya ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan perutnya. Betapa kagetnya Bongyong ketika dokter mengatakan kalau ia mengidap kanker usus besar. Awalnya ia gak terima dengan perkataan dokter dan malah membuat keributan. Tapi setelah cukup tenang, ia pun segera kembali dan meyakinkan apa yang dikatakan dokter tersebut. Pada malam harinya ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan berbohong kepada istrinya. Ia mengaku kalau ia tuh punya kerjaan yang harus dikerjakan pagi-pagi. Tapi yang ia lakukan adalah pergi ke rumah sakit lain dan memeriksakan sakitnya di rumah sakit itu. Akan tetapi hasilnya pun tetap sama, kalau ia memang mengidap kanker usus besar. Semakin hari keadaannya semakin memburuk, dan ia selalu memikirkan perkataan dokter kalau kanker tersebut sudah memasuki stadium akhir. Suatu hari ia pergi ke rumah sakit lain lagi, tapi tanpa diduga ia bertemu dengan rekan lamanya yang juga mengidap kanker. Akhirnya mereka pun mulai menceritakan banyak hal. Pada saat itu pria itu seperti mengetahui apa yang dipikirkan Bongyong. Keesokan harinya Bongyong pun kembali ke kantor dan berencana untuk mengundurkan diri. Tapi pada saat yang sama, tanpa diduga asistennya pun datang dan memperlihatkan video Dalnim yang menjadi penyanyi jalanan. Awalnya pria itu memuji bakat Dalnim, tapi tidak dengan ayahnya. Malam harinya ia kembali memarahi putrinya, bahkan merusak gitarnya. Keesokan harinya tingkah Bongyong pun semakin terlihat aneh. Ia meminta anak dan istrinya untuk mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah yang membuat semua orang menjadi heran. Sejak saat itu juga Bongyong pun merencanakan banyak hal di rumahnya yang membuat semua anggota keluarganya akan merasa nyaman jika ia tidak ada di sana. Akhirnya rencana Bongyong untuk berhenti kerja pun semakin matang. Namun tanpa diduga, sebuah masalah baru pun muncul. Salah satu anggota mereka mengalami korsleting listrik pada saat bekerja. Untuk melindungi dirinya, direktur utama pun meminta Bongyong untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Karena tidak terima, ia mencoba melawan. Tapi apa boleh buat? Ia nggak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan gak lama kemudian akhirnya Bongyong pun memohon untuk tidak melakukan hal tersebut pada dirinya. Pada malam harinya setelah selesai bekerja, ia pergi menuju restoran untuk merayakan ulang tahun anak kembar mereka. Tapi perutnya kembali sakit sehingga memperlambat langkahnya. Karena sang ayah yang gak kunjung datang, akhirnya mereka pun merayakan ulang tahun tersebut tanpa kehadiran ayahnya. Di luar restoran, Bongyong melihat mereka yang sudah merayakan ulang tahun tersebut, merasa sedih dan pergi ke gereja. Di sana ia menangis dan meratapi nasibnya. Ia memohon pada Tuhan untuk terus hidup demi keluarganya. Ratapan Bongyong ini ternyata didengar oleh pendeta gereja tersebut. Waktu pun terus berlalu. Karena gak sanggup nahan rasa sakitnya, akhirnya Bongyong pun menemui adik iparnya. Awalnya ia basa-basi ingin meminta pekerjaan, tapi akhirnya ia berterus terang mengenai penyakitnya itu. Ia mengatakan kalau ia gak tahu harus melakukan apa dan meminta adik iparnya untuk tidak memberitahu siapapun. Kesedihan Bongyong ini semakin lama semakin bertambah, seakan-akan ia ingin mempersiapkan kematiannya. Bongyong pun pergi ke studio foto untuk mempersiapkan foto pemakamannya. Setelah itu ia pun kembali ke bengkel furniture dan bekerja lebih giat. Tapi tanpa diduga rasa sakit perutnya kembali kambuh.
Adik iparnya yang melihat hal itu meminta Bongyong untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia malah menolaknya. Hingga akhirnya pria itu pun mengantarkan pulang ke rumahnya. Pada saat Bongyong sedang berada di perjalanan, adik iparnya itu menelpon istrinya Bongyong dan memberitahu penyakit suaminya itu. Setelah mendengar hal tersebut, istrinya yang baru saja keluar dari toko segera kembali ke rumah dan mendapati suaminya yang gak bisa berdiri. Seketika ia marah pada suaminya karena tidak memberitahu apapun yang ia rasakan. Ia juga kecewa karena Bongyong gak pernah menganggap kehadirannya. Seketika Bongyong pun menangis setelah istrinya mengetahui penyakitnya itu. Pada malam harinya, Bongyong dikejutkan dengan hasil ujian Wojo yang semakin menurun. Dan gak lama kemudian Wojo pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya udah pasti marah sama anaknya itu. Tapi Wojo malah melawan ayahnya dan meminta ayahnya pergi bersama istri direktur yang ia kira selingkuhan ayahnya. Mendengar hal ini, ibunya mencoba menenangkan anaknya itu dan mengatakan kalau ia sudah salah paham. Tapi Wojo segera mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto, kemudian segera meninggalkan rumah mereka. Dalnim yang ikut terpancing pun akhirnya mengurungkan diri sambil nangis di dalam kamarnya. Semuanya terlihat sangat kacau dan di luar dugaan. Pada saat yang sama, ibunya pun segera mengejarnya dan mengatakan kalau ayahnya itu sedang sakit keras dan mencoba memahami keadaannya. Ia meminta putranya untuk mendoakan kesembuhan ayahnya itu. Akhirnya Wojo pun mulai paham apa yang terjadi di sana. Waktu pun terus berlalu. Sekarang Wojo semakin akrab dengan ayahnya itu. Bahkan di malam itu mereka terlihat minum bersama. Setelah itu Wojo mengajak ayahnya mencari Dalnim. Dan gak lama kemudian mereka akhirnya menemukan adik kembarnya itu lagi nyanyi di taman yang dikelilingi banyak orang. Pada saat itu ayahnya kembali merasakan sakit di bagian perutnya. Wojo yang melihat ayahnya kesakitan, ia segera membawanya ke rumah sakit. Pada saat yang sama akhirnya Dalnim pun mengetahui penyakit yang diderita ayahnya itu dan segera datang ke rumah sakit sambil menangis. Melihat putrinya yang menangis, ia mencoba menenangkan putrinya tersebut. Bongyong yang akhirnya dirawat di rumah, saat itu ia meminta kepada istrinya untuk berpergian jauh dengan semua anak mereka. Berhubung mereka udah lama gak berpergian jauh, akhirnya istrinya pun menyetujui hal itu. Gak lama setelah itu para anggota jemaat gereja juga datang ke rumah mereka untuk mendoakan kesembuhan Bongyong. Keesokan harinya akhirnya Bongyong ikut ke gereja bersama seluruh keluarganya. Tanpa diduga putrinya Dalnim menjadi relawan dan menyanyi di hadapan mereka semua. Setelah selesai berdoa, dengan penuh air mata, untuk pertama kalinya akhirnya Dalnim mengucapkan bahwa ia sangat mencintai ayahnya itu. Setelah pulang dari gereja, akhirnya mereka pun tidur bersama di ruang tamu. Walaupun dipenuhi dengan kesedihan, tapi sejak saat itu kehidupan mereka jadi berubah jauh lebih baik. Ibunya akhirnya mempunyai toko aksesoris sendiri dan gak perlu menjahit aksesoris untuk orang lain lagi. Sedangkan Dalnim akhirnya bisa akrab dengan adiknya dan menjemputnya setiap hari ke sekolah. Gak cuma itu aja, kini mereka juga sering menghabiskan waktu bersama dengan paman dan bibi Dalnim. Suatu hari, saat semua sedang makan bersama, Pilnim turun ke kolong meja dan mengatakan hantu makanan yang sering dikatakan ayahnya berada di sana. Karena penasaran, akhirnya semua orang yang berada di sana pun ikut melihatnya. Ternyata, hantu makanan yang ia sebutkan tadi adalah gambar yang berada di bawah meja. Kini Pilnim menyadari kalau hantu makanan yang selama ini diceritakan ayahnya adalah ayahnya sendiri. Tapi tanpa diduga, gadis kecil itu juga menyadari kalau ayahnya itu nggak hadir bersama mereka. Dan ia menanyakan hal tersebut pada semua orang karena ia sangat merindukannya.
Sontak ibunya terlihat sangat sedih mendengar perkataan putrinya tersebut. Suatu hari, akhirnya keluarga Bongyong pun melakukan perjalanan jauh seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Di malam itu, Bongyong menemani putrinya yang bernyanyi sambil bermain gitar dan dikelilingi api unggun. Keesokan paginya, keluarga Bongyong berfoto selfie sebelum meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.